Kata Pak Anies itu, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang penuh liku, yang mendaki, tapi jalan yang mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak, di mana kita bisa melihat matahari akan terbit. Jadi ya kalau dituding Anies sudah biasa. Jadi itu suatu hal yang menjadi sarapan pagi Anies kalau tudingan-tudingan. Cuma tudingan ini punya alasan atau tidak. Kita jangan kemudian terjebak dalam proses bolak-balik akal sehat. Ya. Demokrasi itu backbone-nya adalah negara hukum. Dan kami partai politik yang mengusung calon presiden sadar betul kalau melanggar hukum maka kemudian kami tidak berani. Jadi apa yang kami lakukan ini semata-mata adalah pendidikan politik karena itu menjadi domain tugas fungsinya partai politik. Nah, dalam kultur kita Indonesia ini luas sekali. Hampir tidak terjamah, hampir tidak tersapa, hampir tidak didatangi oleh semua kandidat. Nasdem Anies ini kan bukan kader Nasdem. Karena Anies bukan kader Nasdem dan Nasdem partai yang terbuka, maka kemudian kami harus memperkenalkan Anies Baswedan ke semua struktur dan pemilih Nasdem. Emang Anies kurang terkenal sampai harus diperkenalkan ke keliling Indonesia? Bukan terkenal. Anies terkenal di publik, tapi kan butuh dialog. Kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, kan gitu kata pepatah. Jadi proses kawinnya Anies dengan Nasdem ini adalah suatu hal yang ibaratnya bawa ke struktur lah. Jadi kami berkeliling itu bersilaturahim itu katanya membuka pintu langit untuk rezeki dan umurnya panjang itu. Ada godaan-godaan, apa sih yang nggak ada godaan dalam hidup ini? Kalau banyak kerikil tentu banyak. Tapi kata Pak Anies itu jalan yang kita tempuh adalah jalan yang penuh liku, yang mendaki, tapi jalan yang mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak di mana kita bisa melihat matahari akan terbit. Jadi optimis ya, Koalisi Perubahan akan tetap deklarasi dan Anies akan dapat tiket capres nanti. Itulah kemudian dua hal yang tidak bisa kita tolak dalam realitas ini, Livi, yaitu Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara perubahan. Yang kedua adalah ridho yang maha kuasa, bagaimana perubahan akan melakukan sebuah proses sesuai dengan alurnya.